Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang angin duduk. Tentunya kata angin duduk atau penyakit angin duduk bukan hal asing buat kalian semuanya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan ingatkan untuk Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan tonton sampai habis. Saudaraku yang terkasih, angin duduk disebut juga dengan angina, yaitu nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Nyeri dada akibat angin duduk seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lain. Gejala angin duduk berupa nyeri dada seperti ditindih atau ditekan. Keluhan ini lebih sering muncul ketika penderitanya sedang beraktivitas, yaitu ketika jantung memompa darah lebih cepat. Penyebab angin duduk atau angina adalah terjadi ketika pembuluh darah jantung, khususnya jantung koroner, mengalami penyempitan. Pembuluh darah jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung agar jantung dapat memompa darah dengan lebih baik. Ketika pembuluh darah koroner menyempit, maka suplai oksigen ke otot jantung akan terganggu dan jantung tidak akan dapat memompa darah dengan maksimal. Kondisi inilah yang disebut juga dengan penyakit jantung koroner. Apa penyebab penyakit jantung koroner? Saudaraku yang terkasih, penyebab penyakit jantung koroner adalah pembentukan plak atau tumpukan lemak di pembuluh darah koroner, atau kita sebut dengan kata aterosklerosis. Pembuluh darah yang sudah menyempit tersebut dapat semakin menyempit saat penderita melakukan aktivitas. Angin duduk juga dapat muncul ketika pembuluh darah koroner menyempit sesaat karena otot pembuluh darah yang menegang, atau kita sebut sebagai angin duduk varian. Angin duduk ini bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika sedang beristirahat. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Di antaranya adalah kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stres, obesitas, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, riwayat angin duduk pada keluarga, usia 45 tahun ke atas pada laki-laki atau 55 tahun ke atas pada perempuan, dan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol secara berlebihan. Bagaimana gejala dari angin duduk? Gejala utama dari angin duduk adalah nyeri dada yang terasa seperti ditindih atau ditekan benda berat. Nyeri yang timbul akibat angin duduk dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti leher, lengan, bahu, punggung, rahang, dan gigi. Pada wanita, terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Beberapa gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada pada angin duduk atau angina adalah keringat dingin, mual, lemas, pusing, sesak nafas. Dan gejala angin duduk lebih sering timbul pada saat beraktivitas dan mereda atau hilang jika beristirahat atau minum obat. Angin duduk jenis ini disebut angin duduk stabil. Pada kasus tertentu angin duduk tidak hilang
meski sudah beristirahat dan minum obat, atau timbul pada saat sedang beristirahat. Angin duduk jenis ini disebut dengan angin duduk yang tidak stabil. Kapan harus meminta pertolongan dokter? Anda bisa melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter bila penderita diabetes atau hipertensi, karena kedua hal tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Yang kedua, jika Anda mengalami angina, pergilah ke dokter agar kondisi Anda segera ditangani. Penderita yang mengalami gejala angin duduk tidak stabil harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit terdekat karena risiko mengalami serangan jantung. Bagaimana cara mendiagnose angin duduk? Yang pertama, biasanya dokter melakukan anamnese. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, termasuk tekanan darah, pernafasan, nadi atau denyut jantung, kemudian temperatur. Bila pasien mengalami angina pectoris atau angin duduk tidak stabil, maka dokter akan meneliti keberadaan enzim jantung dalam darah yang menjadi tanda terjadinya kerusakan pada organ jantung akibat serangan jantung. Selain itu, tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui kadar gula, kolesterol, serta fungsi ginjal, serta untuk mengetahui faktor risiko dan menentukan obat-obatan yang akan diberikan. Ada beberapa pemeriksaan lagi, yaitu elektrokardiografi atau EKG. EKG bertujuan untuk mengamati irama aliran listrik jantung yang dapat bermasalah pada saat penderita mengalami penyakit jantung koroner. EKG dapat dilakukan saat tidak ada aktivitas atau sambil melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan di atas treadmill atau mengayuh sepeda statis. Yang kedua adalah ekokardiografi. Tes ini bertujuan untuk mengamati struktur jantung dengan menggunakan gelombang suara. Ekokardiografi dapat memperlihatkan adanya kelainan pada struktur jantung, misalnya kerusakan otot jantung. Kemudian kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung ini bertujuan untuk melihat pembuluh darah koroner, dan prosedur ini dilakukan dengan menggunakan foto rongsen yang dibantu oleh suntik zat pewarna yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Berikutnya adalah CT scan. CT scan dilakukan untuk memperlihatkan gambaran struktur dan kelainan pada jantung. Apa saja obat-obatan yang diberikan kepada penyakit jantung koroner? Obat-obatan ini diberikan oleh seorang ahli penyakit jantung atau spesialis penyakit jantung. Yang pertama, hanya untuk sekedar diketahui, maka obat yang pertama adalah nitrat. Nitrat ini berfungsi melemaskan pembuluh darah yang kaku agar darah dapat mengalir dengan lancar menuju otot. Salah satu contoh obat jenis ini adalah nitrogliserin. Berikutnya adalah pengencer darah. Obat ini berfungsi untuk mencegah sel darah menggumpal. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor. Kemudian antagonis kalsium. Antagonis kalsium dapat melancarkan aliran darah jantung dan mencegah angin duduk. Obat ini juga mampu melemaskan sel-sel otot di dalam dinding pembuluh darah. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah amlodipin dan dithiazem. Berikutnya penghambat beta. Obat penghambat beta berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung.
Dengan begitu, beban kerja jantung menjadi berkurang. Ada ACE inhibitor, di mana ACE inhibitor ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Berikutnya adalah statin. Obat ini bertujuan untuk menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga kerusakan pembuluh darah bisa dicegah. Jika penyempitan pembuluh darah tidak bisa ditolong dengan obat-obatan, maka dilakukan pemasangan ring jantung. Prosedur ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah. Caranya ialah dengan melebarkan bagian pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Kemudian memasang alat menyerupai cincin di bagian tersebut agar tidak menyempit kembali. Apabila opsi yang lain ingin dilakukan, pilihannya adalah operasi bypass jantung. Operasi bypass jantung bertujuan untuk mengalihkan rute aliran darah yang menyempit dengan membuat pembuluh darah alternatif. Pembuluh darah ini bisa diambil dari tubuh yang lain. Bagaimana cara mengurangi keparahan gejala dan menurunkan risiko terjadinya serangan jantung? Tentunya ada beberapa pola hidup yang dianjurkan. Misalnya, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Tidak makan melebihi porsi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidur yang cukup, yaitu 6-8 jam sehari. Mengelola stres dengan baik. Menjaga berat badan ideal. Membatasi konsumsi minuman beralkohol. Tidak merokok. Penderita diabetes dianjurkan menjaga kadar gulanya supaya tetap dalam batas normal. Penderita sleep apnea dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan. Sleep apnea yaitu pada saat kita tertidur, itu terkadang beberapa detik nafas kita terhenti, diselingi dengan suara mengorok. Bagaimana komplikasi angin duduk? Angin duduk dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya, yaitu serangan jantung. Serangan jantung merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Oleh sebab itu, segera ke IGD rumah sakit terdekat jika mengalami serangan jantung. Bagaimana pencegahan angin duduk? Angin duduk bisa dicegah melalui berbagai cara, yaitu olahraga rutin, misalnya sepeda santai, jalan kaki, atau berenang. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, terutama makan makanan yang mengandung serat dan lemak yang tak jenuh, seperti sayuran, buah-buahan, ikan tuna, dan minyak zaitun. Kemudian menghindari konsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak yang jenuh, seperti santan, gorengan, keju, dan mentega. Menjaga berat badan ideal, menghindari konsumsi minuman yang beralkohol, serta tidak merokok. Saudaraku yang terkasih, informasi ini sebagian kami lansir dari website Halo Dokter. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda mengalami gangguan yang serupa dengan yang tadi saya sebutkan, dan kemungkinan ada penyempitan pembuluh darah karena tumpukan plak-plak kolesterol, Anda bisa mengkonsumsi produk-produk dari Nuskin ini. Nuskin bisa membuat tubuh Anda ideal dan melontarkan lemak-lemak yang ada di pembuluh darah, sehingga bisa keluar lewat pembuangan, lewat feses, lewat urin, lewat keringat, dan Anda akan menjadi lebih sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.